wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Terima kasih banyak sudah mau berbagi proses pembelajaran dengan saya dalam mengaplikasikan proses pembelajaran berdiferensiasi yang Ibu telah rancang sesuai dengan strategi Ibu. Baik, di sini saya mau meminta waktunya sedikit. Apa Ibu bersedia? Insya Allah siap. Oke, selanjutnya terima kasih. Sebelum kita melaksanakan proses pembelajaran atau mengidentifikasi Ibu, ini saya mau tanya tujuan pembelajaran Ibu yang akan gunakan sebelum mengajar apa kira-kira Bu ya? Ya, tujuan pembelajaran di sini yang pertama setelah berdiskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat menjelaskan alat musik tradisional dan memahami teknik memainkan alat musik tradisional dengan benar. Dan yang kedua, setelah berdiskusi dan menggali informasi, peserta didik tersebut dapat membedakan alat musik tradisional berdasarkan bentuknya dengan tepat. Kemudian yang ketiga, setelah mengikuti kegiatan pembelajaran tersebut, peserta didik dapat merumuskan prosedur dan langkah-langkah memainkan alat musik tradisional secara berkelompok dengan benar. Baik sekali Bu ya. Kemudian Bu, kira-kira untuk area pengembangan yang hendak dicapai dalam proses pembelajarannya apa Bu ya? Ya, area pengembangan di sini saya fokuskan terhadap kemampuan murid dalam mengidentifikasi video alat musik di Sulawesi Tenggara. Kemudian yang kedua, kemampuan kolaborasi murid dalam kerja kelompok. Jadi cuma dua saja Bu ya area pengembangan. Kemudian terakhir Bu ya, strategi yang dipersiapkan kira-kira apa Bu? Strategi yang saya ambil di sini yaitu ada beberapa metode. Yang pertama scientific learning, yang kedua discovery learning, yang ketiga metode ceramah, kemudian yang terakhir metode diskusi. Baik sekali Bu ya. Memang kalau untuk pembelajaran diferensiasi itu Bu lebih cocoknya karena diferensiasi itu tentang discovery learning, karena siswa itu selain mereka bisa mengeksplorasi materi pembelajarannya, kemudian mereka juga bisa melihat video yang Ibu mungkin bisa tampilkan. Ya. Baik Bu, sangat bagus percakapan kita hari ini. Insya Allah kita akan langsung masuk di kelas untuk melihat bagaimana proses pembelajaran Ibu di dalam kelas dalam mengaplikasikan modul pembelajaran Ibu ya. Terima kasih banyak Bu ya. Insya Allah kita akan bertemu kembali dalam proses pembelajarannya sebentar ya. Iya. Jam berapa Bu kira-kira? Jam kedua. Oh, jam kedua di kelas 8B. Oh, di kelas 8B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang Bu. Apa kabar semuanya? Baik. Sehat? Sehat. Masih semangat untuk belajar? Masih. Siap? Siap. Oke, bagus. Baik. Sebelum kita lanjut materi, seperti kebiasaan kita, kita lakukan berdoa dulu ya sebelum kita belajar. Ya, untuk itu saya tunjuk mana kota kelas? Ya, pimpin doa dulu ya. Ya, oke. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, setelah kita berdoa, saya absen dulu ya. Ya Bu. Didengarkan baik-baik namanya. April Putra, Aradita Zara, Asep Romansa, Detri, Sakit. Gila Asriani, Diman Suryatno, Sakit. Esni, Bu. Gabriel, Hendra, Hermansyah, Kakak. Ian Rohman, Iton, Julpi, Bisriadi, Bu. Michelle, Lupa. Muhammad yaitu bagian bab 12 memainkan alat musik tradisional. Jadi hari ini kita akan belajar tentang alat musik tradisional. Jadi
musik basi dimainkan pada saat acara pertunjukan sebagai pengiring lagu daerah dan Nusantara. Pada bagian belakangnya, 10 buah bambu yang dimiliki alat musik basi ini memiliki panjang yang berbeda-beda dengan setiap lubang. Hal tersebut dikarenakan agar alat musik basi bisa menghasilkan bunyi nada yang berbeda-beda pula. Seringnya alat musik basi digunakan sebagai pengiring nyanyian lagu-lagu daerah atau juga sunnah atau gendang bambu. Pembuatan alat musik Sulawesi Tenggara ini berasal dari bambu dan rotan. Pemain yang memainkan alat musik timbal gongona ini merupakan kaum wanita dan dimainkan sebagai alat musik hiburan ketika selesai membuat tenunan. Hal tersebut bertujuan agar mereka tidak. Pada zaman Romawi, alat musik timbal gongona dipercaya memiliki ukuran sekitar ini berasal dari kayu, tanah liat, rotan, dan pelepah sagu. Alat musik kandang hutan dimainkan pada saat 3 malam berturut-turut, atau tepatnya malam pertama ketika terbit 4 bulan di langit atau disebut malemba, malam kedua ketika terbit 15 bulan di langit atau disebut mata Orege, dan malam ketiga ketika terbit 16 bulan di langit atau disebut pembara Orege. Selain itu, alat musik kandang juga digunakan sebagai pengiring khusus tarian burung ganda setelah masa panen. Yang keempat, lado-lado. Pembuatan alat musik lado-lado ini berasal dari kayu atau bambu yang dibentuk dengan menyerupai gitar. Namun, apabila kita melihatnya secara langsung, alat musik lado-lado terlihat sedikit sulit karena bentuknya yang juga menyerupai alat musik gambus. Yang kelima, wareo-wareo. Pembuatan alat musik Sulawesi Tenggara ini berasal dari bambu dan rotan. Apabila kita perhatikan dengan seksama, bentuk alat musik wareo-wareo memiliki sebuah kayu kecil yang terletak di antara dawai dan badannya. Bentuk alat musik wareo-wareo juga menyerupai bentuk alat musik gendang yang berukuran mini. Alat musik wareo-wareo termasuk alat musik klasik yang dimainkan dengan cara menggunakan 2 tangan. Pemain ketika memainkan alat musik ini, untuk memainkan alat musik Sulawesi Tenggara ini adalah dengan cara ditiup. Bisa dikatakan keberadaan alat musik wareo-wareo ini sulit untuk ditemukan. Hal tersebut dikarenakan pembuatan alat musik ini berasal dari tulang yang telah dilubangi dan ditambah tembaga. Dulunya alat musik wareo-wareo ini dimainkan untuk orang yang sedang bekerja di sawah dan biasanya dimainkan oleh kaum pria saat masa panen datang. Dan permainan alat musik wareo-wareo dulu dimainkan secara Sulawesi Tenggara ini memiliki banyak sekali jenisnya. Ada yang berukuran sedang, kecil, atau bahkan besar, hingga menggunakan 12 bambu dengan ukuran cukup besar. Yang kedelapan, gambus. Alat musik tradisional Sulawesi Tenggara ini memiliki bentuk yang menyerupai mandolin. Alat musik gambus ini memiliki 3 senar paling banyak. Aslinya, alat musik gambus ini berasal dari Timur Tengah. Namun, menurut sejarah awal munculnya alat musik gambus ini di Indonesia karena pengaruh penyebaran agama Islam di beberapa daerah di Indonesia. Salah satunya adalah di Sulawesi Tenggara. Alat musik tradisional Sulawesi Tenggara ini merupakan salah satu instrumen tradisional. Bentuk alat musik kecapi ini hampir sama dengan bentuk perahu yang memiliki 2 senar. Pembuat
Silakan julukin. Berdiri. Ya, silakan. Ayo, cepat. Jenis alat musik basi. Cara memainkan di tiup. Daerah asal Sulawesi Tenggara. Sumber informasi YouTube. Yang kedua, diimbang gauna. Yang cara memainkannya dipukul. Asal daerahnya Sulawesi Tenggara. Sumber informasi YouTube. Yang daerah asal Sulawesi Tenggara. Sumber informasi YouTube. Yang keempat, lado-lado. Cara memainkannya dipukul. Asal daerah Sulawesi Tenggara. Sumber informasi YouTube. Yang Esni. Ya, silakan Esni. Jenis alat musik basi. Cara memainkan ditiup. Daerah asal Sulawesi Tenggara. Sumber informasi YouTube. Nomor 2, bimbang guna. Cara memainkan dipukul. Daerah asal Sulawesi Tenggara. Sumber informasi YouTube. Nomor 3, kandauta. Cara memainkannya dipukul. Daerah asal Sulawesi Tenggara. Sumber informasi YouTube. Jenis alat musik nomor 4, lado-lado. Cara memainkannya dipukul. Daerah asal Sulawesi Tenggara. Sumber informasi YouTube. Nomor 5, ore-orendae. Cara memainkan dipukul. Daerah asal Sulawesi Tenggara. Sumber informasi YouTube. Nomor 6, ore-orembolu. Cara memainkan ditiup. Asal daerah Sulawesi Tenggara. Sumber informasi YouTube. Nomor 7, seruling bambu. Cara memainkannya ditiup. Daerah asal Sulawesi Tenggara. Sumber informasi YouTube. Nomor 8, gambus. Cara memainkannya dipetik. Daerah asal Sulawesi Tenggara. Sumber informasi YouTube. Nomor 9, kecapi. Cara memainkannya dipetik. Daerah asal Sulawesi Tenggara. Sumber informasi YouTube. Kelompok sudah mempresentasikan hasil kerjanya masing-masing. Untuk itu kita akan menyimpulkan dari materi kita hari ini, yaitu memainkan alat musik tradisional. Nah, untuk itu sebelum kita simpulkan, saya mau tanya, ada tidak yang bisa simpulkan dari teman-teman? Ada tidak? Satu orang. Oke, berdiri. Ibu Wahyuni, silakan. Kesimpulannya Adalah Ya. Sulawesi Tenggara memiliki alat musik antara lain kecapi, ore-orembolu, bahasi, kandauta, are-arendae, dan seruling bambu. Oke, bagus sekali. Nah, itulah simpulan kita hari ini terkait pembelajaran kita jenis alat musik tradisional yang ada di Sulawesi Tenggara. Dan untuk pertemuan kali ini saya akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahi robbil alamin. Nah, kegiatan kita selanjutnya seperti biasa kita tutup dengan berdoa. Oke, berdoa lagi. Asep, pimpin doa. Ayo. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Itulah materi kita hari ini, cukup sampai di sini, dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa dipertemukan minggu depan. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Intan sudah dapat meluangkan waktunya untuk mengikuti
pasca observasi ini, yang setelah kemarin kita melakukan pra observasi ya, kemudian kita observasi di kelas. Nah, setelah itu yang terakhir ada tahap pasca observasi yang sebagai rangkaian coaching. Kemudian di sini sebelum saya melakukan beberapa pertanyaan menyangkut tentang observasi di kelas, saya perkenalkan dulu. Seperti biasa namanya, hari ini kita ditemani oleh pengajar praktik saya yang insyaallah akan menyaksikan mengenai pasca observasi ini. Oke. Jadi ini ada pertanyaan yang pertama sebagai awal. Apa kabar hari ini, Bu? Alhamdulillah, Pak. Oke. Kemudian ini saya langsung tanya saja ya. Iya. Kira-kira bagaimana kabar Ibu setelah melakukan pembelajaran kemarin? Ya, untuk di awal pembelajaran ya tentunya agak tegang ya tentunya, tapi alhamdulillah semua berjalan dengan Karena baru awal ya, Iya. pertama mendapatkan observasi kelas Iya. seperti ini. Kemudian di percakapan observasi ini mungkin saya akan memberikan pertanyaan yang lebih banyak terkait dengan jalannya proses observasi kelas yang telah dilakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana pembelajaran yang Ibu sudah lakukan kemarin. Nah, untuk yang selanjutnya, bagaimana pembelajaran kemarin? Apakah lancar atau tidak? alhamdulillah lancar. Lancar ya. Bisa diceritakan kembali area pengembangan yang dilakukan di dalam kelas, langkah-langkahnya, tahapan-tahapan yang sudah dilakukan di dalam kelas. Untuk tahapannya tentunya saya membuat perangkat pembelajaran ya. Iya. Yang untuk dari segi pengembangannya yaitu yang pertama ada segi pengetahuan dan juga keterampilan. Dan di mana dari segi pengetahuan di sini siswa mampu mengidentifikasi alat musik khas tradisional yang ada di Sulawesi Tenggara. Dan untuk dari segi keterampilan yaitu siswa mampu mempresentasikan alat musik khas tradisional Sulawesi Tenggara. Seperti itu. Oke, jadi untuk area pengembangan yang Ibu lakukan di sini ada dua ya, Bu ya. Iya. Yang pertama pengetahuan dengan keterampilan. Di mana pengetahuan ini untuk mengembangkan mereka mengidentifikasi sebuah video, kemudian keterampilannya mereka bisa mempresentasikan Iya. dari hasil observasi video ini. Baik sekali, Bu. Kemudian menurut Ibu sejauh mana area pengembangan yang sudah dilakukan, apakah sudah berhasil atau tidak Ibu? Untuk berbicara berhasil dengan tidaknya untuk proses pembelajaran kemarin alhamdulillah berjalan dengan baik, tapi untuk namun di sini masih terdapat kekurangan. Ya. Oke, jadi area pengembangannya sudah berhasil, hanya Iya. masih ada sedikit kekurangan Iya. yang kira-kira apa kekurangannya ini? Kekurangannya di sini atau dari segi kendala mungkin dengan banyaknya siswa ya, jadi ketika kita membagi kelompok ini siswa banyak yang terpecah kurang fokus ya. Iya, kurang fokus mereka. Iya. Dalam hal mengamati kemarin tidurnya Iya, mereka kurang iya. fokus, Iya. ya, karena terlalu banyaknya siswa. Nah, kira-kira kenapa bisa terjadi nih kekurangan fokusnya mereka? Apakah mungkin mereka ada kegiatan dalam proses pembelajaran yang kemarin itu ada kegiatan lain, atau mungkin mereka sedang ada biasanya kan siswa kalau masuk ada aktivitas yang sering mengganggu sehingga mereka tidak fokus dalam mengamati video tersebut. Iya, di sini kan dengan banyaknya siswa ini dia apalagi banyak terdapat metode pembelajaran, metode ini belajarnya berbeda-beda. Iya. Iya, ada siswa yang gaya belajarnya yang visual, auditori, dan kinestetik. Jadi di sini untuk kedepannya, insya Allah saya akan menerapkan, mencoba menerapkan kebagian kelompok nanti sesuai dengan kenyamanan belajar siswa. Oke. Jadi
Jadi kedepannya Ibu akan mulai mengevaluasi pertamanya Bu, Iya. mengevaluasi proses pembelajaran Ibu dengan cara merefleksikan bagaimana caranya supaya mereka lebih terfokus dalam hal belajar dengan memberikan berbagai macam konsep pembelajaran seperti yang auditori, mungkin ada dikasihkan gambar kayak gitu ya. Kemudian kira-kira ini yang seperti Ibu bilang tadi, kapan akan direncananya akan dilakukan? Untuk waktu mungkin saya belum tentukan ya. Iya. Tapi untuk insya Allah untuk pelaksanaan nanti saya akan usahakan secepatnya untuk menerapkan metode belajar tersebut yang saya jelaskan. Tentunya Ibu akan mulai menerapkan proses pembelajaran ini di tahun ajaran ini ya. Iya. Ini kan sudah masuk bulan Maret. Iya. Artinya sedikit lagi kita masuk di ulangan mid semester ya, atau ulangan tengah semester, sehingga mereka lebih berfokus dalam belajar. Baik Bu. Nah dari proses pengajaran kemarin Bu, masih ada tidak kendala yang lain dari Ibu dapatkan? Untuk kendalanya mungkin itu satu yang saya jelaskan tadi bahwa banyak siswa yang ada beberapa siswa, terdapat beberapa siswa yang kurang aktif. Iya. Misalnya di sini yang mengandalkan teman saja. Iya. Oke, jadi mereka masuk cuma karena teman. Dari dalam satu kelompoknya itu ada tidak siswa yang kurang aktif atau bagaimana? Iya, ada. Ya, dalam setiap kelompok ya. Dari ketidakaktifkannya ini mereka bagaimana supaya mereka bisa aktif? Kalau menurut saya yang saya jelaskan tadi ya, yang pertama mungkin saya akan memberikan media belajar yang lain begitu. Terus saya akan untuk mengidentifikasi dari media belajar tersebut. Kemudian satu hal lagi saya akan memberikan pertanyaan kepada anak tersebut untuk menyesuaikan proses pelajaran yang ada di dalam media. Oke. Jadi seperti yang kemarin kan Ibu di situ saya lihat ada mengidentifikasi video ya. Nah, mungkin Ibu maksud Ibu di sini untuk memberikan media lain seperti gambar, poster ya, begitu. Kemudian rekaman mungkin Ibu ya, mungkin gambar-gambar atau mereka bisa langsung menggunakan media internet ya untuk mencari sumber informasi, terutama kemarin itu tentang alat-alat musik tradisional yang ada di Sulawesi Tenggara. Iya. Terima kasih banyak. Kalau dalam menyusun RPP-nya modulnya ada enggak kendalanya? Dalam menyusun modul ajarnya? Insya Allah tidak ada. Ada ya, sudah sesuai dengan kompetensi dasar atau capaian pembelajaran yang ya, dengan ini yang diterapkan. Oke. Untuk selanjutnya Bu, masih banyak ya tentang materi yang Ibu akan rencanakan ke depan atau bagaimana? Masih ada ya? Masih ada. Masih ada. Kira-kira apa materinya nanti yang akan diterapkan supaya mereka saling berkaitan satu sama lain supaya lebih siswa lebih aktif? Tentang kemarin kan video, ya. Kira-kira ke depannya apa lagi ya, maksudnya medianya? Ya, Masih tetap video, masih tetap di video dengan gambar. Ya. Mungkin bisa menggunakan media perpustakaan untuk masukkan di sana kan banyak buku ya. Mereka lebih antusias itu. Dari sini Ibu terima kasih banyak ya karena sudah mau meluangkan waktunya. Semoga pembelajaran ini bisa terlaksana dengan baik, dapat teraplikasi seperti harapan kita, yang terutama pembelajarannya itu harus tetap berpihak kepada murid. Ya. Selanjutnya mungkin Pak saya alihkan sama Bapak sebagai observer